sebagai kekuatan perlawanan pada hari ini yang terus berupaya melawan arogansi, kebiadaban yang dilakukan oleh penjajah. Hingga kemudian meletuslah intifada pertama pada tahun 80 yang dilakukan oleh para pejuang dengan simbol hanya segenggam batu. Karena bangsa Palestina tidak memiliki peralatan yang canggih, mereka hidup di blokade, dijajah, tidak memiliki militer yang kuat, hanya segenggam batu yang itu dilemparkan untuk mengusir penjajahan. Ada slogan yang terkenal yang diucapkan oleh salah seorang ulama kaum muslimin, dari sini kita bermula, di Al-Aqsa kita berjumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Vertizon TV, dimanapun kalian berada, dimanapun sekarang para pemirsa menonton, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bahwa kita mengetahui pada hari ini kaum muslimin yang ada di Baitul Maqdis, di wilayah Palestina pada saat ini sedang menghadapi penderitaan yang sangat luar biasa, upaya penjajahan dan kolonialisme yang dilakukan oleh para penjajah, hingga kemudian kita dunia hari ini mengenang bahwa apa yang terjadi di Palestina itu sudah dikategorikan sebagai genosida. Dan kita mengetahui bahwa ada slogan yang terkenal yang diucapkan oleh salah seorang ulama kaum muslimin, dari sini kita bermula, di Al-Aqsa kita berjumpa. Ini sebenarnya bukan sekedar ucapan, slogan maupun simbol, tapi ini upaya untuk melaksanakan nubuah Rasulullah SAW, bahwa kelak suatu ketika nanti ya, Baitul Maqdis ya akan kembali ke pelukan kaum muslimin di akhir zaman, dan pada saat itu kaum muslimin saat itu sedang melakukan perlawanan dengan kelompok Zionis yang dipimpin oleh Dajjal. Maka sebagaimana nubuah Rasulullah tersebut, dalam sejarahnya kita melihat bagaimana episode sejarah dari bangsa Palestina itu sendiri, yang dulu ini adalah bumi para anbiya, tanah para nabi, jatuh bangun, pernah dikuasai kaum muslimin, lalu kembali lepas, lalu kemudian dikuasai oleh Umar bin Khattab, lalu kemudian juga nanti Saladin Al-Ayyubi, hingga kemudian Palestina yang sekarang itu jatuh ke pelukan musuh-musuh Islam atau kaum-kaum yang zolim. Setelah di mana Perang Dunia Pertama, akhirnya Palestina itu dikuasai ataupun dikoloni oleh kolonialisme Inggris melewat deklarasi Balfour tahun 1917. Dan pada saat itu Palestina yang tadinya berada di kekuasaan kaum muslimin sejak era Saladin Al-Ayyubi, lalu Kesultanan Ottoman, itu kemudian terpisah dari rangkulan, dari genggaman kaum muslimin, hingga kemudian dicaplok oleh Inggris dan diberikan secara zolim, sepihak kepada penjajah Israel yang saat itu belum berdiri, mereka sebagai sebuah negara. Ini masih komunitas Yahudi di Eropa, tetapi mereka perlahan demi perlahan mulai mengambil tanah kaum muslimin. Disitulah bumi para nabi Palestina akhirnya setapak demi setapak, sehela demi sehela, hingga hari ini dikuasai oleh rezim Zionis. Tetapi kalau kita dalam sejarah, upaya perlawanan bangsa Palestina itu bukanlah dimulai pada hari ini saja. Ketika Inggris mulai melakukan koloni terhadap Palestina, kita mengenal nama Syekh Izzuddin Al-Qassam. Ini seorang ulama Syam yang sebenarnya berasal dari wilayah Suriah, di wilayah Jableh. Saya beberapa waktu lalu ke Suriah dan juga sempat ke wilayah di mana Izzuddin Al-Qassam dilahirkan. Di situ Syekh Izzuddin Al-Qassam mulai mengkonsolidasikan kekuatan, mulai menyusun strategi, dan mulai merangkul berbagai kalangan dari bangsa Palestina untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Inggris. Tetapi apa daya, memang pada saat itu Inggris sangat kuat, kelompok Zionis itu juga memiliki kekuatan yang sangat besar, hingga akhirnya perlawanan yang dilakukan oleh Syekh Izzuddin Al-Qassam itu tidak berketerusan dan beliau kemudian syahid. Tetapi semangat bahwa sikap kaum muslimin yang menyadari betul
bahwa isu yang terjadi di Palestina ini bukan sekadar milik bangsa Palestina, itu terus melakukan konsolidasi. Ada sebuah sejarah di mana kaum muslimin pernah bersatu pada tahun 30-an, membentuk konferensi Baitul Maqdis 1931 yang mengumpulkan para tokoh dunia Islam pada saat itu, tidak hanya dari Arab, Timur Tengah, termasuk dari Indonesia. Dan kita mengetahui yang salah satu dari Indonesia ialah Pak Abdul Kahar Muzakir, seorang tokoh Indonesia, pemuda Indonesia saat itu asal Yogyakarta, dari kota gede. Yang Abdul Kahar Muzakir saat itu menjadi sekretaris konferensi Baitul Maqdis, umurnya masih sangat belia pada situ. Itu orang Indonesia, orang Yogyakarta. Ya, sudah terlibat proyek-proyek upaya pembebasan terhadap Masjid Aqsa dan juga Baitul Maqdis. Ya. Kembali tadi dari semangat ya bahwa di sini kita bermula, di Al-Aqsa kita berjumpa, itu juga lah yang menjadi semangat dari tokoh-tokoh kaum muslimin, walaupun kita terpisah dari jauh dari wilayah bumi para nabi, ya, Ardul Anbiya, ya, tetapi dari Indonesia terus mendoakan, memberikan dukungan dan menggalang aksi demi pembebasan tanah Baitul Maqdis. Para nabi, ulama, pejuang-pejuang kita terdahulu sudah melaksanakan misinya dengan sangat luar biasa dalam upaya pembebasan Masjid Al-Aqsa. Sekarang tibanya sebenarnya generasi muda yang akan berjuang untuk membebaskannya. Kalau kita lihat bicara dalam episode sejarah, upaya perjuangan pembebasan Palestina itu tidak pernah terputus dari sejak eranya Umar bin Khattab radhiyallahu an, Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Abdul Hamid, kemudian juga Izzuddin Al-Qassam, terus berlanjut hingga nanti kita menemukan episode terbaru perjuangan bangsa Palestina dan munculnya Syekh Ahmad Yasin yang saat itu masih belia di tahun 50-an. Dan beliau sudah memetakan jalan upaya pembebasan Masjid Al-Aqsa dan kemudian menggalang kekuatan saat itu melalui gerakan Ikhwanul Muslimin. Dan Syekh Ahmad Yasin melakukan tarbiyah, melakukan pendidikan, kaderisasi terhadap generasi muda bangsa Palestina untuk kemudian menjadi para tokoh-tokoh, para pejuang, para fighters, para mujahid yang terus menanamkan dalam diri mereka akan upaya pembebasan Masjidil Aqsa dari tangan kekuatan musuh, yaitu Zionis laknatullah. Karena sejak tahun 48, Zionis mendeklarasikan diri sebagai negara haram, dan dia mulai melakukan upaya infiltrasi, memecah belah dan melakukan kolonialisme terhadap bangsa Palestina. Seiring dengan waktu, perkembangan zaman, perubahan waktu, maka muncullah gerakan Muqawamah Al-Islamiyah yang ada di bumi Palestina, yang kita mengenalnya itu sebagai kelompok atau kita mungkin agar lebih aman di YouTube itu kita pakai istilah Hamdi. Ya. Ini anak-anak muda yang dididik oleh Syekh Ahmad Yasin, yang ditempa, di kader, di masjid, di musola, di taklim, di pendidikan, di Universitas Islam, yang kemudian muncul sebagai kekuatan perlawanan pada hari ini yang terus berupaya melawan arogansi, kebiadaban yang dilakukan oleh penjajah. Hingga kemudian meletuslah intifada pertama pada tahun 80 yang dilakukan oleh para pejuang dengan simbol hanya segenggam batu. Karena bangsa Palestina tidak memiliki peralatan yang canggih, mereka hidup di blokade, dijajah, tidak memiliki militer yang kuat, hanya segenggam batu yang itu dilemparkan untuk mengusir penjajahan. Lalu kemudian nanti muncullah intifada kedua pada tahun 2000-an, itu juga sama. Adanya gelombang bangsa Palestina yang tidak puas karena PLO saat itu yang dipimpin Yasser Arafat melakukan upaya perdamaian dengan penjajah sejak tahun 1993, tetapi sejak itu pula bangsa Palestina tetap saja ditindas, tetap saja dibantai, mengalami penderitaan yang luar biasa, dan apa yang terjadi, penjajahan yang dilakukan oleh Israel terus beringas dan terus meluas di tepi barat, di Al-Quds, di Yerusalem, ya, maupun di jalur Gaza. Hingga kemudian masyarakat melakukan lagi intifada kedua yang dimunculkan oleh para tokoh-tokoh dan pejuang Palestina dalam rangka mempertahankan kedaulatannya, teritorinya, dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Dunia masih diam. Dunia tidak membiarkan begitu saja bangsa Palestina bertempur sendiri melawan arogansi penjajah. Dan kita ketahui, ya, ada sebuah ucapan yang terkenal dari Syekh Ahmad Yasin. Ya, Syekh Ahmad Yasin ini luar biasa, pemimpin Palestina, tokoh spiritual di Palestina, ulama yang hanya di kursi roda, matanya juga rabun, jantungnya bermasalah, tetapi dia memimpin perlawanan terhadap bangsa Zionis. Hingga kemudian setelah sholat subuh pada tahun 2004, beliau menemui syahidnya,
ketika diroket oleh Apache setelah pulang dari sholat subuh. Tetapi tongkat perjuangan dari para pejuang tidak berhenti di situ saja. Mereka terus melawan, mereka terus melakukan konsolidasi, gerakan untuk mengusir penjajah. Hingga akhirnya dunia melihat mereka, bangsa Palestina kagum dengan mereka, dan mereka memenangi pemilu pada tahun 2006, di mana mereka akhirnya jadi penguasa di Gaza. Tetapi ini lucunya dari penjajah dan Barat, ketika ada pesta pemilu, pesta demokrasi yang dimenangkan oleh kaum muslimin, mereka tidak pernah mengakuinya, mereka tidak pernah menganggapnya, dan mereka tidak pernah menghargainya. Mereka tiba-tiba mengatakan itu pemilu yang tidak sah, yang ilegal, yang haram, hanya karena para pejuang memenanginya. Dan sejak itulah kemudian bangsa Palestina itu di Gaza diblokade, dibom, diserang, dipenjara, ya, diracuni airnya, dijajah lautnya, dan lain sebagainya. Dan sejak tahun 2007, 2008, intensitas perlawanan dilakukan oleh para pejuang terus sangat kuat. Hingga akhirnya sekarang kita melihat ada Operasi Tufan Al-Aqsa yang ini luar biasa. Hari ini saya berbicara di Vertizon TV untuk para sobat Vertizon di 2 tahun Operasi Tufan Al-Aqsa yang dunia sekarang sudah terbelalak. Operasi Tufan Al-Aqsa berhasil membuka mata nurani dunia, membuka mata internasional bahwa bangsa Palestina masih terjajah dan mengalami penderitaan. Dan Operasi Tufan Al-Aqsa ini bukan operasi penyerangan, tapi ini operasi mempertahankan diri mereka. Mekanisme pertahanan diri yang sudah 1 abad bangsa Palestina tidak menghirup angin kemerdekaan, angin kebebasan, tidak menghirup rasanya menjadi benar-benar manusia karena mereka diperlakukan sebagai binatang oleh penjajah, ya. Dan sekarang dari Operasi Tufan Al-Aqsa, alhamdulillah kita bisa melihat di Barat, di Eropa, di Inggris, Prancis, Amerika, semua orang sekarang memberikan pujian terhadap bangsa Palestina atas keteguhan mereka, kesabaran mereka, di samping penderitaan yang mereka alami. Gelombang bantuan melalui kapal laut berkali-kali dilakukan oleh bangsa Barat itu sendiri. Alhamdulillah sekarang sudah 157 negara yang mengakui Palestina. Tetapi kita belum selesai, perjuangan kita belum usai, dan ini belum ending. Palestina masih terjajah, masih digenosida, keluarga mereka terpisah, orang tua mereka dipenjara, dan penyerangan masih terus dilakukan hingga sekarang, hingga jumlahnya hampir mendekati 70.000 jiwa manusia. Jadi saya mengharapkan pada rekan-rekan semua jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat, tetapi saya juga mengapresiasi kalau karena kita nggak berisik, kalau kita tidak pernah menggelar aksi demonstrasi, menggalang solidaritas, menggalang donasi, dan kemudian meramaikan isu ini, sampai sekarang negara-negara Barat itu tidak akan pernah mengakui Palestina karena mereka tidak pernah merasa berdosa. Ya, jadi ini pertama saya juga ingin mengapresiasi atas apa yang sudah kita lakukan semua, masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia atas kepedulian kepada bangsa Palestina. Dan sekali lagi slogan ulama dari sini kita bermula jumpa di Al-Aqsa sekarang ada di mana-mana, di Jakarta, di Malaysia, di bangsa Mesir, di wilayah Suriah yang juga baru terbebas dari cengkraman rezim Assad. Sekarang mereka sudah memiliki pandangan bahwa setelah Suriah bebas, ya, mata mereka tertuju di Masjid Al-Aqsa. Karena bangsa Suriah, bangsa Palestina adalah 2 bangsa yang tidak bisa dipisahkan. Mereka sama-sama orang Syam, mereka sama-sama di wilayah yang diberkahi oleh Rasulullah, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah mengatakan, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Dan mereka walaupun sekarang sedang mengalami banyak kesulitan, serangan terus yang dilakukan oleh Israel, yang mungkin hari ini mereka belum mampu melakukan perlawanan dan pembalasan, tetapi saya yakin kalau kita bicara hadis-hadis akhir zaman, ya, bahwa suatu ketika Palestina, Baitul Maqdis itu akan terbebas, dan wilayah yang dekatnya ialah salah satunya ialah di Suriah, dan mereka sama-sama bangsa Syam, dan ini kembali mengingatkan memori kita, di mana Izin Al-Qassam saat itu dia hijrah dari wilayah Suriah setelah ditendang oleh penjajah Perancis, hingga kemudian dia berjuang di bumi Palestina untuk membebaskan tanah Palestina. Ya, maka perkuat semangat kita, ilmu kita, terus belajar, terus mendalami Islam, terus menggalang solidaritas, dan terus, nah ini yang penting ya, terus bersatu, jangan berpecah belah. Ya, sekarang
targetnya penjajah ialah karena dia tahu kaum muslimin ini kalau kuat, kalau mereka guyup, ya kalau mereka saling kerjasama, maka Israel mungkin saja hanya tinggal menunggu waktu. Maka dengan dari upaya ini agar tidak terjadi, mereka terus melakukan upaya pecah belah, adu domba, menyebar fitnah, disinformasi, memelihara buzzer-buzzer untuk menggoyahkan semangat kita. Tapi yakin kalau kita berjuang demi lillahi ta'ala, semata-mata atas ridha Allah, demi saudara-saudara kita dan pembebasan Baitul Maqdis, insya Allah kata patah semangat, teror, ancaman itu tidak akan pernah menggoyahkan kita, karena kita ada di jalan Allah untuk bersama-sama membebaskan tanah Palestina. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini refleksi dari saya, refleksi singkat ini, refleksi di tengah siang di kota Jogja yang syahdu ini, dikelilingi pohon-pohon ini menambah rasa keyakinan kita, percaya diri kita, confidence kita, bahwa kita tidak berada di jalan yang salah. Kita berada di gerbong bersama dalam upaya bersama saudara-saudara kita membebaskan tanah para nabi yang kita cintai, kiblat pertama kaum muslimin, Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Insya Allah, Allah memberikan jalan, mungkin bukan di generasi kita, mungkin saja nanti di generasi mendatang, tapi pastikan ada jejak kaki kita, ada tapal kaki kita, ada jejak-jejak digital kita, dan ada doa-doa kita dan keringat kita dalam rangka kemerdekaan bangsa Palestina. Sebagaimana undang-undang preambul Undang-Undang 1945 konstitusi kita, bahwa penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan kita ialah salah satu orang yang menjemput amanah itu dan kemudian menjalankan semuanya dalam rangka kemerdekaan bangsa Palestina. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.